Shalom saudara-saudari terkasih, satu anugerah Tuhan kembali boleh kita rasakan sehingga hari ini kita boleh kembali punya satu waktu khusus untuk merenungkan firman Tuhan di dalam refleksi Gema hari ini. Mari mengawali refleksi Gema hari ini kita bersama-sama teduhkan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, sekali lagi kami menaikkan syukur kami kepadamu atas satu demi satu berkat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan kami sungguh bersyukur kalau saat ini kami boleh punya satu waktu untuk boleh kembali bersekutu dengan-Mu di dalam firman-Mu. Kiranya Engkau yang menuntun kami di dalam waktu perenungan firman ini, sehingga firman-Mu boleh sekali lagi menghibur kami, meneguhkan kami, dan menuntun langkah setiap kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, refleksi Gema hari ini bertemakan sikap hidup orang percaya yang didasarkan dari Filipi pasal yang keempat ayat 2-9. Saudara-saudari dapat membaca keseluruhan pasal ini di dalam satu waktu khusus, dan saat ini saya hanya akan membacakan ayatnya yang keempat sampai yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Filipi 4 ayat yang keempat diawali dan diakhiri dengan perintah yang sama, yaitu bersukacitalah. Kata sukacita yang dipakai berulang kali dalam surat Filipi menunjukkan bahwa perasaan sukacita seharusnya dialami semua orang percaya. Sukacita ini bukanlah emosi sementara yang bergantung kepada keadaan di sekitar, tetapi sukacita merupakan perasaan batin yang mendalam dan stabil karena berasal dari Allah yang kasih setianya tidak berubah. Rasul Paulus yang berada dalam penjara sangat mungkin merasa gelisah karena sewaktu-waktu ia dapat dieksekusi. Namun ia tetap dapat merasakan sukacita rohani dan ia mendorong jemaat Filipi untuk bersukacita di dalam Tuhan. Dan salah satu alasan untuk bersukacita adalah adanya pengharapan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Saudara-saudari yang terkasih, kita harus senantiasa mengingat bahwa pengharapan kita seharusnya tidak tertuju pada dunia saat ini, melainkan pada dunia yang akan datang, yaitu saat Kristus datang kembali dalam kemuliaannya. Dalam menanti kedatangan Kristus, Rasul Paulus menasihati jemaat, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saudara-saudari, kata kebaikan hati ini mengacu pada tindakan kebaikan yang melampaui keadilan yang diterapkan secara kaku. Contohnya dapat kita lihat dengan jelas di dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menampilkan kebaikan hati saat berhadapan dengan seorang perempuan yang ditangkap karena melakukan dosa perzinaan. Menurut hukum yang berlaku pada saat itu, keadilan berarti perempuan harus dilempari batu sampai mati ketika ketahuan berzina. Akan tetapi sikap Tuhan Yesus melampaui keadilan. Ia melepaskan perempuan itu pergi. Selanjutnya, Rasul Paulus menguatkan para penerima suratnya agar tidak khawatir tentang apapun juga, melainkan menyatakan segala keinginan kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Tuhan seakan-akan membuka tangannya dan mengundang umatnya untuk membawa segala beban dan pergumulan dalam doa kepadanya. Ia tidak akan menghina permohonan orang percaya. Di saat umatnya mencurahkan isi hati di hadapannya, Allah akan mengaruniakan damai sejahteranya kepada mereka.
Damai sejahtera ini melampaui segala akal karena berasal dari Tuhan sendiri. Hal ini tidak berarti bahwa Allah akan selalu mengabulkan semua permintaan yang kita doakan, tetapi Ia berjanji akan memberi kekuatan dan damai-Nya untuk menjaga hati dan pikiran umat-Nya. Maka saudara-saudari yang terkasih, saat Anda mengalami pergumulan, apakah Anda masih bisa merasakan sukacita yang tidak tergoyahkan? Dan kemudian apakah yang menjadi sumber pengharapan Anda saat ini? Saudara-saudari, khususnya di momen akhir tahun ini, setelah momen refleksi ini, silakan mengambil satu waktu doa khusus untuk mengemukakan semua beban atau pergumulan Anda kepada Allah di dalam doa. Juga segala kerinduan Anda sebelum menutup tahun 2024 dan memasuki lembar baru di tahun 2025. Datanglah dengan kejujuran di hadapan Allah akan semua pergumulan, harapan, dan kerinduan Anda. Tuhan niscaya akan mengaruniakan damai sejahtera-Nya kepada diri Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sekali lagi menaikkan syukur kami, khususnya di hari-hari akhir di tahun 2024 ini. Kami kembali banyak merenungkan tentang bagaimana Tuhan telah memimpin setahun hidup kami di tahun 2024 ini. Tuhan, setiap kami mengalami begitu banyak hal di sepanjang tahun ini. Tetapi sekali lagi kami bersyukur karena kami punya Allah yang kasih setianya tidak berubah. Dan biarlah kiranya pengharapan kami akan Engkau selalu mengisi hati kami dan menolong kami untuk boleh terus mengalami damai sejahtera di sepanjang hidup kami. Khususnya menyambut satu tahun yang baru lagi, yang penuh dengan ketidakpastian. Biarlah kami punya satu keyakinan dan pengharapan bahwa Engkau akan selalu ada bagi setiap kami. Tuhan, anugerahkanlah damai sejahtera-Mu dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin.